Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya pencinta PLTS, khususnya PLTS Upgrade? Ya, ini hari Kamis tanggal berapa ya? 10 ya? 10 November, jadi hari pahlawan. Jadi hari ini pahlawan-pahlawan energi terbarukan seperti di atas yang menggunakan solar panel sebagai sumber energi terbarukan. Ya, tetap lanjut ya. Hari ini saya mau menunjukkan seperti apa sih kinerja dari PLTS 24 jam untuk keseluruhan dari rumah saya ya. Apa saja yang saya pakai di rumah dan menggunakan PLTS full 24 jam. Jadi nggak ada PLN-PLN-nya lagi ya, karena teman-teman sudah tahu bahwa PLN saya udah KWH-nya udah dicabut. Nah, sekarang jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Ini panelnya lagi trik-triknya dapat sinar matahari. Kita akan lihat berapa daya yang dihasilkan. Oke, kita lihat bareng-bareng. Teman-teman, di sini saya menggunakan inverter low frequency mereknya Techfine ya. Ini mereknya Techfine. Kalau teman-teman mau lihat unboxingnya ada di video saya sebelumnya. Saya tidak membeli inverter ini. Saya diberikan oleh Bapak Rudi dari Sulawesi sebagai sesama penghobi PLTS. Terima kasih Pak Rudi sudah membantu saya. Ini sangat berarti buat saya. Semoga ini berjalan dengan baik. Nah, spek dari Techfine ini adalah dia dayanya 2400 watt ya teman-teman ya, 2400 watt dengan konfigurasi baterai 48 volt. Nah, sekarang di siang hari itu kita akan lihat berapa daya yang masuk. Di sini teman-teman lihat charging AC, jadi karena nggak ada PLN jadi nggak ada ngecas dari AC. Sekarang dari VP dapat 22 ampere masuk ke charge 22 ampere juga. Ini 63 volt. Jadi kalau di total 65 kali 2 ini sekitar 1300-1400 watt masuk ke dalam baterai. Dengan jam 10 ini sekitar 1300-1400 watt. Panel yang saya pakai itu adalah mereknya Canadian Solar. Sudah saya pakai mungkin ini tahun ke-2,5 ya, masih di tahun ketiga. Ini dayanya sebesar 410 watt per lembar. Ada 4 lembar ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1600. Daya yang masuk kira-kira sekitar 1400. Jadi ada sekitar efisiensi sekitar 80% dari daya yang diklaim ya. Teman-teman, apa saja sih yang saya gunakan? Kita lihat dulu berapa daya yang saya pakai siang ini. Pagi ini cuma 6%. 6% dari 2400 berarti sekitar cuma 150 watt continuous ya. Nah, di sini bentuknya dia input dari AC nggak ada karena nggak ada PLN-nya. Outputnya 220 stabil ya, 220 stabil 50 Hz. Terus baterainya di sini lagi proses charging 50,3 volt. Teman-teman, ini saya sudah pakai 24 jam ya, 24 jam. Ini lagi ngecas, ini pakai baterai CTE ya, baterai CTE. Itu juga saya dapat sumbangan bantuan ya, bukan cuma bantuan dari dari teman baik lah dari Medan yang sudah memberikan saya secara cuma-cuma. Terima kasih, beliau tidak mau disebut namanya. Ini baterainya lithium fosfat ya, LiPo F4, 48 volt 100 ampere. Jadi kalau saya pakai itu biasanya dari sorenya full kan habis ngecas itu dari 4 ini susah 1. Jadi ada 3 bar kepake, sekitar 75% lebih kepake ya.
Nah, apa saja sih yang saya pakai? Teman-teman bisa saya tunjukkan. Sorry agak berantakan ya. Saya pakai yang sekarang ini mesin cuci. Saya gunakan mesin cuci. Terus ada kulkas satu ya, kulkas. Habis itu ada kulkas di utara dan lampu sekitar 30. Di situ 1 2 sekitar 30 watt yang di situ. Terus saya gunakan untuk di warung baju saya ya. Di sini bisnis kecil-kecilan baju. Ini ada lampu LED 13 watt sebanyak 12 buah. 13 watt sebanyak 12 buah ya. Berarti kalau loadingnya, kalau malamnya itu loading kira-kira sekitar hampir 250 sampai 300 watt. Setelah saya pakai ya beberapa hari, inverter TechFine dan baterai dari 48 volt dari CTE ini menurut saya sih sudah cukup ya untuk menghidupkan daya sebesar 150 watt continuous, dan beberapa saat mungkin untuk menghidupkan mesin cuci sekitar 500 watt, dan begitu juga rice cooker sehari paling enggak sekali atau 2 kali memasak itu sebesar 400 watt juga, atau setrika sekitar 400 atau 500 watt juga. Itu bisa full 24 jam dengan catatan bahwa mataharinya bersinar dengan full. Nah, seperti ini ya. Ini lagi trik matahari. Tapi biasanya kalau sudah mendung itu baterai tidak bisa dicas penuh. Jadi kalau saya, menurut pengalaman saya, daya panel 1600 watt yang ada di atas ini itu hanya bisa ngecas penuh 1 baterai. Jadi kalau saya mau memastikan bahwa baterainya penuh, itu yang saya tambah bukan baterainya dulu, tapi panelnya. Jadi ada rencana ke depan ngumpulin duit, saya tambah panel sebelum nambah baterai, nambah panel dulu, karena dengan matahari mendung atau segala macam hanya ngecas 1 baterai dia sekitar 5 kW itu belum penuh. Jadi kalau bisa dipastikan kalau panelnya bisa lebih banyak, misalnya 2000 WP, itu bisa ngecas penuh sehingga 24 jam dengan daya penggunaan standar itu bisa hidup full 24 jam. Tetapi kalau sudah menghidupkan AC itu harus tambah baterai dan tambah panel. Jadi pelan-pelan dulu, yang paling penting basic yaitu kulkas, mesin cuci, dan rice cooker ya. Jadi itu komponen utama. Kedepannya saya akan upgrade itu panel yang di atas, ditambah lagi kalau ada rezeki mungkin bisa sampai rencana jauh ke depannya sekitar 7500 watt. Jadi benar-benar bisa. Terus gimana rasanya selama ini menggunakan PLTS upgrade? Ya enak-enak aja. Jadi biasanya tanggal 20 paling telat itu harus sudah bayar listrik sekitar 600 sampai 800 ribu. Sekarang tagihan itu menjadi tabungan atau untuk mengembalikan biaya membangun PLTS ini atau untuk upgrade. Nah, menurut teman-teman gimana? Layak atau tidak? Kalau menurut saya sih sangat layak. Tinggal kita mulainya pelan-pelan dicicil, nggak usah terlalu langsung besar. Tapi kalau yang sudah punya budget ya silahkan ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.